Baik, mari kita akan memulai ibadah kita.
di jiwaku. Di batinku ada dalam hadiratmu, ada dalam hadiratmu menyembah. Tersungkur di kakimu, sungkur di kakiku, rasakan hadiratmu, akan lepaskanmu semua bagi mengiringmu seumur hidupku, ku dalam padamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapan Tuhanku, hanya di dalam-Mu bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan berjalan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Di jiwaku dalam hadirat-Mu menyembah. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, akan ku lepaskan-Mu, ku mengiringmu,
kesempatan ini Tuhan. Biarlah kiranya ini menjadi waktu indah di mana Tuhan melawat kami, di mana Tuhan memberkati kami, dan firman kebenaran-Mu tidak hanya sekedar menjadi renungan yang berlalu begitu saja, tapi akan menjadi pesan penting bagi setiap kami, dan kami hidup untuk terus dibaharui, terus diperlengkapi, dan kami hidup semakin berkenan. Kami berfungsi sebagai anak-anak-Mu, sebagai jemaat-Mu yang senantiasa hanya menyukakan Tuhan saja di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Di kesempatan ini kami akan baca firman-Mu, kami akan merenungkan bagian ini. Berkenanlah untuk memberkati kami, hamba-Mu dalam keterbatasan, tiap umat-Mu dalam perkenanan, mari Engkau sama-sama memberkati setiap kami. Ini doa kami bersama, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama melihat bagian firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan merenungkannya bersama-sama dari Kitab Kisah Rasul untuk pasal yang kelima, untuk ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul untuk pasal yang kelima, untuk ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kalau jemaat Tuhan lupa membawa Alkitab, bisa ekstra memperhatikan pada slide yang telah saya siapkan bagi kita. Ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safirah menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain di bawah, dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. 6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika Petrus kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Amin. Dari pembacaan kita, satu topik penting yang menjadi konsentrasi perenungan kita, yakni Roh Kudus dalam kehidupan berjemaat. Setelah kita merayakan Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, kita berada dalam masa-masa yang kalau bicara kronologinya,
kita berada pada saat-saat di mana secara efektif Roh Kudus bekerja di dalam gerejanya. Secara efektif Roh Kudus bekerja di dalam orang-orang percaya, khususnya di antara para rasul dan murid-murid yang begitu luar biasa menjadi kesaksian bagi banyak orang di seputar wilayah Yerusalem ketika itu. Dan Bapak Ibu bisa menyimak sejak dari pasal 2, pasal 3, pasal 4. Petrus tampil di antara banyak orang untuk menyampaikan kesaksian, pemberitaan Injil bahwa Yesus yang kalian salibkan itu bangkit di antara orang mati. Dan dia menjadi jalan keselamatan bagi dunia ini. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa kalau Roh Kudus telah memakai pribadi-pribadi yang luar biasa dalam pelayanan, kita akan melihat secara berjemaat bagaimana Roh Kudus memberikan dampak, bagaimana Roh Kudus memberikan faedah, bagaimana Roh Kudus memberikan kepada jemaat pengaruh yang luar biasa sehingga mereka menunjukkan tanda-tanda yang sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa perhatikan di pasal yang keempat, bagaimana cara hidup jemaat di sana secara jelas dibicarakan kepada kita. Bagaimana gereja mula-mula itu menjalani kehidupan percayanya ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Tetapi saya sengaja untuk memilih perikop ini untuk saya bacakan bagi kita, yang sebenarnya ya itu masih terkait dengan pasalnya yang keempat. Tetapi dari nas yang cukup panjang itu saya sengaja memilih untuk perikop di mana berbicara tentang Ananias dan Safira. Ini kalau bicara film mungkin bicara tentang peran antagonis. Kalau lawannya antagonis apa ini? Antagonis lawannya apa? Progonis. Propolis. Nah, saya tidak sedang mengendorse sesuatu. Jadi, kalau kita bicara tentang dampak positif, faedah yang positif, manfaat yang positif, Alkitab secara terang benderang berbicara tentang apa yang terjadi bagi jemaat ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat ada kondisi berbeda, ada situasi yang berbeda. Meskipun bahwa ada kelompok murid yang mengalami zaman yang luar biasa, tapi ada dua orang yang sengaja diceritakan di pasal yang kelima sebagai bentuk sempalan, ya, sebagai bentuk berbeda yang terpisah dari kelompok luar biasa murid-murid yang takut kepada Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada dua hal penting yang ingin saya ajak kita untuk mari merenungkannya. Bahwa ketika kita bicara tentang Ananias dan Safira, dari sudut pandang antagonis ini, kita melihat hal penting pertama yang perlu kita catat, yang perlu kita ingatkan, yang perlu kita tegaskan bahwa Roh Kudus dalam kehidupan berjemaat punya peran yang luar biasa. Yang pertama, ia menggerakkan jemaat itu melayani. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa perhatikan di ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya mendaftar di sana ada beberapa yang dicatat. Saya rangkum saja. Di ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Di sana kita akan menemukan hal-hal baik yang terjadi di dalam jemaat ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Bahwa jemaat itu hidup sehati dan sejiwa. Bukan satu jiwa lalu kemudian bersama-sama mereka hidup dari jiwa itu. Bukan satu hati atau ibaratnya ya orang dengan yang CDEP. Apa namanya yang ada kan beberapa kondisi khusus orang-orang yang lahir lengket begitu. Ya, apa namanya?
iya kembar Siam. Iya, Siam karena mirip dengan apa namanya? Bawang yang memiliki Siam. Oke. Bukan seperti itu yang dibicarakan. Tapi ini tentang bahwa masing-masing A, B, C, D sampai Z jemaat Tuhan. Mereka hidup di dalam kebersamaan yang luar biasa. Yang oleh ayat ini, ayat 32, memberikan definisi, memberikan istilah, menggambarkan kondisinya, mereka hidup sehati, sejiwa. Kalau kebersamaan ada satu komunitas mereka tidak sehati, akhirnya mereka akan hidup dalam kehati-hatian. Kenapa saya bilang begitu? Selalu berupaya untuk, kita bikin begini jangan-jangan salah. Kita bikin begini, jangan-jangan tidak diterima orang lain. Kita bikin begini, jangan-jangan dinilai berbeda oleh orang lain. Orang yang hidup dalam kesehatian, berada dalam satu roh yang sama, selalu berada dalam semangat untuk mengerjakan semuanya bersama-sama, dalam sudut pandang yang sama, dalam semangat yang sama, dalam spirit yang sama, dalam tujuan yang sama untuk memuliakan Tuhan tanpa kepentingan-kepentingan dan niat-niat berbeda. Sehingga tidak ada ruang bagi kecurigaan. Yari nasus itu dan maksudnya tuh. Coba bayangkan. Orang yang tidak sehati, akhirnya timbul kehati-hatian. Kita waspada, jangan sampai kemudian. Gitu. Mungkin kita bilang, tunggu Pak Pendeta. Alkitab juga mengajarkan kepada kita untuk hidup berhati-hati. Saya sepakat. Alkitab memberikan kepada kita warning, awasan. Harus hidup berhati-hati. Tapi itu dalam konteks bahwa jangan sampai kemudian kita terjatuh. Jangan sampai kemudian kita kena ada celah sehingga kuasa kegelapan masuk. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba menyerang kita dan menjatuhkan kita, memisahkan kita dari Tuhan. Tapi dalam satu komunitas yang punya roh yang sama, hidup dalam kesehatian dan satu jiwa, harusnya hidup dalam satu tujuan yang sama tanpa ada agenda-agenda lain. Tanpa ada satu hasrat dan keinginan berbeda yang mendompleng, yang mengikuti setiap pergerakan kita melakukan pelayanan. Sehingga hubungan itu akan easy going. Tidak ada satu persoalan yang harus sedikit-sedikit dipersalahkan, sedikit-sedikit dipermasalahkan, sedikit-sedikit, nasi ngomong titi pemuda, nasi ngomong titi PKW, nasi ngomong titi sekolah minggu. Semua dalam semangat bersama untuk melihat pasti ada sesuatu yang baik, yang oleh ketika bersepakat melakukannya, mereka akan mengerjakannya dalam semangat yang sama, karena punya hati yang sama, jiwa yang sama, tujuan yang sama, demi kepentingan dan kesenangan Tuhan, tanpa ada niat-niatan apapun di balik semuanya. Ya, saya sepakat bahwa perlu diskusi, iya, perlu mencocokkan sudut pandang, iya, tapi harusnya itu hanya proses yang mudah, yang tidak perlu sulit, karena kita berada dalam koridor jalan yang sama. Frekuensinya sama pun, tujuannya sama, karena kita sehati dan sejiwa. Tetapi ternyata ada fakta lain. Ketika jemaat Tuhan sehati sejiwa, ada satu keluarga yang namanya Ananias dan Safira, yang saya sebut berbeda. Mari kita lihat dulu, sebelum kita lebih jauh ke Ananias dan Safira. Hal baik apa lagi yang kita temukan di perikop pada pasal yang keempat ini? Kepunyaan masing-masing itu milik bersama. Kaseklah. Gitu. Pernah dengar istilah itu? Pernah? Enggak pernah. Semuanya baik-baik saja. Enggak ada yang pelit. Ada? Siapa? Pakai baju apa? Coba bayangkan. Harusnya potensi untuk terucapnya kalimat kaseklah. Nang tak dalam bengki. Nggak usah deh. Kita cari jalan lain saja Gitu. Coba bayangkan. Jemaat mula-mula di Kisah Rasul pada pasalnya keempat
Jangankan meminjamkan, ngasih pun mereka melakukan. Mereka memberi karena kepunyaan mereka adalah milik bersama. Ya tentu dalam batasan-batasan, Pak. Tak ora di kuah beneku beni mitoda. Tak ora di kuah muanena tahu muaneta toda. Ndak. Dalam batasan-batasan yang tetap dalam koridor kehendak Tuhan. Ini berkat yang Tuhan kasih dan titipkan ke saya. Coba bayangkan, untuk sesuatu yang Tuhan titipkan saja, kita pelit untuk berbagi. Bagaimana kalau seandainya itu sesuatu yang kita ciptakan sendiri? Coba bayangkan. Serius. Analoginya sesimpel itu menurut saya. Untuk sesuatu yang dititipi. Saya pernah menyampaikan satu istilah, harta yang Tuhan kasih itu harusnya kita berpikir dan punya sikap mental seperti tukang parkir. Tukang parkir. Dititipi. Berapa banyak kendaraan yang dititipi tukang parkir? Banyak. Tergantung rame sepinya tempat itu. Biar tuh 10, 55, biar motorona. Weh, tang dikembak-kembak dengan rek ini. 30. Titipan. Saya senang ketika saya mendengar istilah itu pertama kali. Ya, saya sepakat ini. Kita ibarat tukang parkir yang hanya dititipi saja. Jemaat mula-mula tidak hanya sekedar meminjamkan, tapi milik mereka adalah kepunyaan bersama. Cuman saya menyadari ya, ada satu habit yang tidak bagus, yang juga perlu menjadi koreksi bagi orang yang meminjam. Kenapa saya bilang begitu? Gari itu tahu apa? Gari itu tahu paindanangki barangnya, gitu. Jadi, saya suka istilah itu, kapok mi orang. Apa titi? Di paindanan nah. Dan mending kalau dia rawat dengan baik. Ini. Itu koreksi. Yang ayo, semua memainkan tugas dan perannya. Yang memberi juga melakukannya dalam ketulusan. Tapi yang menerima juga jangan mempunyai sikap mental memanfaatkan. Tapi dengan penuh tanggung jawab, kita bertanggung jawab karena dititipi, karena diserahi, karena dipercayakan, karena diberikan kesempatan, kita mengelolanya secara baik. Sehingga terjaga hubungan ini, jangan sampai kemudian yang satu diuntungkan, tapi yang lain dikorbankan. Semuanya bersama-sama merasa diuntungkan karena, saya suka itu dengar orang tua bilang, nayari naden krusma atau naden sino min nampui, krusma atau naden solamin nampui, ya toh, apa kita lako? Gitu. Tetapi ya itu balik lagi, kadang orang yang dipinjami juga kebangetan, nggak punya perasaan, sudah dia dibelikan, dirawatkan, dikasih pakai, pulang dalam kondisi berantakan seperti ini. Jemaat mula-mula hidup dalam spirit yang luar biasa. Kepunyaan masing-masing adalah milik bersama. Dan poin lain di ayat yang ke-33, rasul-rasul termasuk Petrus mengajar dengan powerful. Sangat berapi-api, begitu bersemangatnya menyampaikan berita Injil, kabar keselamatan demi kepentingan pemenuhan kebutuhan keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang itu. Hanya satu spirit itu yang mendorong mereka dengan kasih melakukan tanggung jawab pemberitaan, tugas pemberitaan karena Roh Kudus telah tercurah dan memenuhi para rasul dan para murid yang lain sehingga mereka melakukan tanggung jawab dan tugas pemberitaan yang sangat luar biasa. Lalu di ayat yang ke-37,
Mereka meletakkan persembahan di kaki Rasul dan kemudian dibagikan ke orang yang berkekurangan. Coba bayangkan. Dengan semangat yang luar biasa, jemaat Tuhan, warga gereja, orang-orang percaya, setiap mereka yang telah diselamatkan, datang membawa dan meletakkan persembahan mereka kepada Tuhan dan meletakkannya di kaki para rasul ketika itu. Tidak hanya satu dua, tapi banyak di antara mereka yang punya kelebihan, menjual kelebihan itu dan membagikannya kepada orang-orang yang berkekurangan. Ada satu nama disebutkan di sana, siapa? Ayat yang ke-35. Siapa? Pasal 4. Hah? Siapa namanya? 35 Raka, 36 Raka. Pasal 4. Siapa? Liling. Di sana disebutkan satu nama sebagai contoh, sebagai sampel bahwa ada Yusuf yang melakukan hal yang sama seperti yang dikerjakan oleh beberapa orang, bahwa mereka membawa hasil penjualan tanah mereka untuk diserahkan kepada para rasul dan dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Saya tidak tahu tanah bongkaran di mana, kena pembebasan tambang lalu kemudian dia bawa kepada gereja. Itu dalam konteks Kalimantan. Bagaimana dengan Yusuf? Yang adalah orang yang disebut juga dengan Barnabas. Tapi hal menarik Bapak Ibu sekalian, dia ternyata orang Lewi dari Siprus. Yang kita tahu secara umum orang Lewi seperti apa? Mereka tak punya hak pembagian tanah wilayah Israel. Tidak punya lahan garapan. Mereka hidup dari persembahan umat dan perpuluhan bangsa Israel. Orang Lewi. Tapi menariknya, dia punya tanah. Dia punya kekayaan. Yang saya coba cari literatur tidak ketemu persisnya di mana tanahnya. Bisa saja di seputar wilayah Yerusalem, tapi bisa juga di sana di Siprus tempat kelahirannya. Tapi dia orang Lewi. Ada anggapan bahwa orang Lewi tidak punya apa-apa, tapi ternyata memang berdasarkan peraturannya tidak dibagikan kepada mereka hak waris atas wilayah bangsa Israel. Tapi tidak berarti bahwa mereka dilarang punya kekayaan ketika mereka mendapatkannya secara wajar. Tidak dilarang. Dipersilahkan mereka punya kekayaan. Tapi tidak mendapatkan bagian dari pembagian tanah wilayah bangsa Israel ketika itu. Karena mereka hidup dari persembahan umat. Jadi kalau kemudian ada yang bilang, Andi muka pandita, mau usaha, mau bisnis. Saya juga tidak mendukung. Tapi jangan kita larang kalau memang mereka bisa melakukannya demi kepentingan pelayanan. Demi kepentingan pelayanan. Tapi kalau demi memuaskan kedagingan ya juga salah. Ayo, kita melihatnya secara benar. Kita melihat secara objektif. Yusuf mempunyai kekayaan dan kekayaan itu dia persembahkan kepada Tuhan. Yang saya tidak tahu, tidak ada keterangan juga tentang seberapa banyak kekayaan seorang Yusuf. Tapi yang jelas bahwa nilai yang ia bawa kepada Tuhan, harga dari seluruh penjualan tanahnya. Saya belum pernah ketemu ada orang-orang yang kemudian jual tanah gitu lalu kemudian bawa kepada Tuhan. Belum pernah ketemu. Saya pernah ketemu orang-orang yang, Pak Pendeta, dan Pak Alak kuyo, da 2 kapling, 3 kapling, ku bawa ke gereja. Gitu. Ada, saya sudah ketemu beberapa. Saya juga pernah ketemu orang yang, Pak Pendeta ini BPKB motor saya bawa kepada Tuhan, silakan Pak Pendeta pakai untuk pelayanan. Saya pernah ketemu itu. Yusuf melakukan hal-hal yang luar biasa juga seperti itu. Meletakkan bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang lain,
meletakkan persembahan mereka di kaki Tuhan, di kaki para rasul. Itu juga yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Mereka membawa hasil penjualan tanah mereka, dipersembahkan kepada Tuhan, dibawa kepada kaki rasul-rasul ketika itu. Next. Tapi ada hal yang berbeda dari beberapa hal baik yang telah kita catat bersama-sama. Hal berbeda itu ini, yang pertama. Ananias dan Safira melakukan sesuatu yang apa? Yang hampir sama seperti yang dilakukan Yusuf dan lain-lain. Bu, kalau disebutkan hampir sama, Pak, kalau yang disebutkan hampir sama itu berarti sama atau tidak sama? Tidak sama. Hanya hampir sama. Sesungguhnya tidak sama. Seolah-olah mirip, tapi sesungguhnya berbeda. Kelihatannya kok agak-agak mirip ya? Iya, hanya agak mirip, tapi tidak sama. Di mana letak perbedaan Ananias dan Safira dalam melakukan tindakan persembahannya kepada Tuhan? Nanti kita bicarakan. Yang berikut, tapi ada hal berbeda yang timbul. Mereka bersepakat menahan sebagian dan mempersembahkan sebagian juga kepada Tuhan. Kalau Yusuf dan beberapa teman-teman yang lain, beberapa jemaat Tuhan yang lain mempersembahkannya dan membawa kepada Tuhan, Safira juga melakukannya, Ananias juga melakukannya, membawa hasil penjualan tanah itu dan tuh kan? Dan dipersembahkan kepada Tuhan. Sama, sampai di titik itu. Tapi secara keseluruhan nanti kita lihat di mana letak perbedaannya. Petrus menyebut mereka sedang dikuasai iblis dan sedang mendustai Roh Kudus. Coba bayangkan. Baru saja peristiwa pencurahan Roh Kudus. Sekarang lagi gandrung-gandrungnya. Sekarang lagi santer-santernya, sekarang lagi masif-masifnya. Roh Kudus bekerja di antara para murid, di antara warga gereja, di antara hamba-hamba Tuhan ketika mereka melakukan pelayanan kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain ada Ananias dan Safira yang oleh Petrus menyebut mereka dikuasai iblis. Ini ironis. Menurut saya sangat memprihatinkan. Di sisi yang lain ada fenomena para murid dipenuhi Roh Kudus. Tapi di sisi yang lain Roh Kudus tidak ada pada Ananias dan Safira, justru dipenuhi oleh iblis. Dikuasai oleh iblis. Memang terlalu mudah untuk menganalogi begini. Bahwa kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Kita dipenuhi Roh Kudus, tapi bisa saja ada yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi dikuasai oleh iblis. Dan memang terlalu gampang untuk bilang begitu. Tetapi tidak bisa juga kita abaikan, Pak. Bu, ada fakta Ananias dan Safira. Saudara-saudaranya yang lain, teman-temannya yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain hidup dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, tapi ia oleh Petrus menyebut ia justru dikuasai oleh iblis. Ananias dan Safira juga bagian dari ibadah yang dilakukan kok. Coba bayangkan, dia kumpul juga dengan jemaat, iya. Itulah sebabnya mereka kembali ke rumah, bersepakat bersama suami dan istri bicara apa yang kita berikan kepada Tuhan. Coba bayangkan, mereka juga punya kerinduan memberi bagi Tuhan. Karena mereka melihat A, B, C, D sampai Yusuf tadi,
memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil penjualan harta milik mereka. Tapi oleh pimpinan Roh Kudus, Petrus menengking Ananias dan Safira itu sedang dikuasai oleh iblis. Kita tidak boleh menuduh dan tidak bisa memilah-milah si A, si B dikuasai Roh Kudus, yaitu si F, si G, si Z dipenuhi dan dikuasai kuasa kegelapan atau iblis. Kita nggak bisa menuduh. Tapi biarlah ini menjadi bagian dari perenungan masing-masing kita bahwa kita berada dalam satu perayaan yang sama, dalam satu semangat yang sama, merayakan Pentakosta, merayakan pencurahan Roh Kudus. Yang seharusnya yang terjadi adalah sesuatu yang sama, bahwa setiap umat Tuhan mengalami fenomena dan pengalaman rohani yang sama, dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang dikuasai Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti perilakunya akan berbeda. Sama seperti perilaku yang Ananias dan Safira tunjukkan. Oleh Petrus menyebut perilaku mereka mendustai Roh Kudus. Jadi kalau ada dusta yang terjadi, itu perilaku orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Ada istilah di luar sana, jangan ada dusta di antara orang lain, di antara kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan melakukan hal yang benar. Tapi orang yang dikuasai oleh iblis sangat mungkin melakukan dusta. Jangankan manusia, Pak, Bu. Tuhan saja didustai loh. Ada beberapa istilah yang sering saya dengar jemaat bilang. Saya harus bilang begitu, jemaat yang bilang. Mana emang kaki gereja mi? Mak pakai namo. Gitu. Oke. Saya sepakat jangan kita mak pakai na. Tapi jangan harus dihubungkan dengan mana emang kaki mak gereja. Jadi kalau hari-hari lain yang sudah agak jauh dari gereja bisa kima pakai na. Kan begitu analoginya. Begitu logikanya. Saya sepakat bahwa jangan kita pakai iya, tapi jangan sampai hanya melokalisasi satu kondisi, satu tempat tertentu di mana tidak pakai nah. Seolah-olah di luar tempat itu bisa. Segenap waktu yang kita jalani di segala tempat di mana kita berada, ayo kita jalani kehidupan takut kepada Tuhan karena Roh Kudus ada dalam diri kita sehingga kita tidak melakukan dusta terhadap diri kita, orang lain, apalagi kepada Tuhan. Ayo. Kita melakukannya dengan penuh bertanggung jawab bahwa kita sedang mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang penuh dengan Roh Kudus itu, dengan menjaga lidah kita, bibir kita, dan pikiran kita serta hidup kita. Sehingga kita tetap berkenan layak dalam pemandangan Tuhan. Apa yang terjadi di Ananias dan Safira? Dia rencanakan hal itu, hal yang tidak baik itu. Itulah sebabnya Petrus bilang, engkau tidak sedang mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ternyata di sini letak persoalannya. Ketika Ananias dan Safira membawa persembahan, mereka tidak ada yang salah dengan itu. Mulai dari mereka belum menjual, sesudah mereka menjual, belum salah di situ. Sampai kepada mereka membawa persembahan mereka kepada Tuhan, belum salah di situ. Yang salah ketika mereka menyebut seluruhnya. Yang salah ketika mereka menyebut, ya nasang mote.
Yang salah ketika mereka menyebut, ini mi semuanya kodong. Tidak ada mi yang lain. Mintu namo asele balukan padangku, ya mote. Ku pape malaran lah kopong sama tua. Nah gitu. Enak sekali bahasa Toraja ku ya. Semuanya saya sudah beri kepada Tuhan. Tapi ternyata sebelum sampai di hadapan rasul-rasul, mereka sudah bersepakat untuk terubu teh sanda 3M. Dari hasil penjualan kita 3M loh. Angka itu tidak salah ya? Atau ada yang mirip dengan kasus itu? Nggak ada ya? Ada yang pernah jual tanah 3M? Belum? Ada? Kalau gitu 5M. Ada yang sama lagi? Usulkan satu angka yang aman. Supaya tidak mirip dengan kasus kita. Saya tidak bermaksud menyindir, tidak. Contoh. 3M. Kita bilang, terubur itu 3M. Ya bang, atau sangat cc. Separuhnya 1,5 M kita bawa ke Tuhan kan juga besar ini kok. 1,5 M ini ya kita pakailah untuk hidup kita, foya-foyatan, senang-senang. Kita pakai hidup kan ya kita harus juga menikmati hidup realistis lama. Ayolah, ya udah ayo sepakatlah kita. Dibawalah ke gereja, dibawa ke hadapan para rasul, hamba-hamba Tuhan. Ya nah sangamote 1,5 M me ali padangki yo mau bilang Yusuf. Nah, ini sedang sabir, kita tidak bisa orang lain. Ya nah sama deh. Di situ letak kesalahannya. Ketika menyebut ini mi semuanya. Pak Pendeta, yo, den tepak peluang kue. Laku pemalaran, laku pengmatua. Oh ya, pemalaran nih kita. Pak puluhan. Iya, Pak puluhan. Yakin kita menyebutnya perpuluhan? Atau sebenarnya hanya 5%? Atau sebenarnya hanya 3%? Tapi kita melegitimasi dan menyebutnya sebagai perpuluhan. Perpuluhan adalah 10. Ananias dan Safira. Tidak salah ketika bawa persembahan, tidak salah. Salahnya ketika bibir ini menyebut, ya nasang modeh. Ini semua dari, jujur dari hati, sebagai hamba Tuhan, saya senang ketika bidang pemuda di kemajelisan menyampaikan satu pengalaman rohani yang luar biasa. Untuk membekali adik-adik pemuda. Menyebut salah satu jenis persembahan yakni buah bungaran. Satu jenis persembahan yang jarang dibicarakan orang sekarang ini. Yang barangkali jarang juga dilakukan orang sekarang ini. Yang juga barangkali jarang orang tua ngajarin anak-anaknya, mempolakan hal yang sama, memberikan keteladanan yang sama kepada anak-anaknya untuk buah bungaran itu. Dan saya sepakat, spirit untuk mendahulukan Tuhan. Sebelum kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri, kita utamakan Tuhan dan kita serahkan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu satu tindakan yang iman yang sangat luar biasa pentingnya untuk kita lakukan. Dan hidup yang keberkatan itu sangat tergantung pada sikap hati kita mengelola tiap berkat yang Tuhan beri. Termasuk harta benda, segala kekayaan, apapun bentuk berkat-berkat yang Tuhan kurniakan. Ketika kita melakukannya dengan satu sikap yang benar, rasa syukur yang patut kepada Tuhan, kita melakukannya secara tepat dan baik.
Coba bayangkan orang-orang tua dulu. Ketika mereka nanam sesuatu, panen dari sana. Mereka larang anak-anak mereka, andi lalo bikan dei, kita akan dibawa ke gereja. Coba bayangkan. Jangan coba-coba ambil sebelum kita bawa ke gereja. Itu jarang kita dengarkan hari ini. Jarang. Yang ada adalah mungkin kita tidak bicarakan, mungkin kita tidak diskusikan, mungkin kita tidak ajarkan, tapi ini yang kita lakukan, kita memberi dari sisa yang kita punya. Bukan kita sisihkan, bukan kita utamakan, kita berikan kepada Tuhan, tapi sisa dari yang kita kelola, lalu kita bawa kepada Tuhan. Parahnya lagi kita bilang, ya nasang mote. Kita sebut ini sebagai persepuluhan. Ternyata tidak 1/10 dari yang harusnya kita beri. Next. Safira tidak mengetahui bahwa suaminya telah mati. Tapi masih berdusta kepada Roh Kudus, kepada Rasul Petrus, dan akhirnya rebah juga. Di awal mereka sudah sepakat, iyo, tami sakada leh. Jadi jangan sampai berbeda jawaban kita. Gitu. Kita sepakat bahwa kita membawa seluruhnya kepada Tuhan. Ya istrinya juga bagus, Safira, pegang janji. Dan komitmen untuk memegang rahasia keluarga, rahasia rumah tangga ini. Untuk bilang bahwa ini semua dari hasil penjualan tanah kita. Dia itu Bapak Ibu bisa temukan bahwa ternyata ketika Safira masuk, dia tidak tahu kalau suaminya sudah mati. Itulah sebabnya ketika Petrus tanya, ya nasang mereka teh. Iya, ya nasang mo. Semuanya kami berikan kepada Tuhan. Engkau tidak sedang mendustai manusia, tapi mendustai Roh Kudus, kata ayat ini. Sebenarnya pertanyaan Petrus adalah satu bentuk kesempatan kepada Safira untuk ayo jawab yang benar. Gitu. Safira jawab yang benar apa adanya sesuai dengan fakta. Tapi karena dasar mereka sudah bersepakat si kongkol omo, sebenarnya si kongkolo itu bahasa apa? Toraja atau bahasa Makassar? Si kongkolo. Bersekongkol. Gitu. Bahasa itu bahasa Makassar ya. Mereka bersekongkol untuk itu. Akhirnya jawaban mereka sama dan apa yang terjadi? Maka rebahlah Safira sama seperti suaminya yang mati. Bapak Ibu sekalian, ini satu pelajaran yang menurut saya terlalu sering. Saya hanya mengajak kita mengembalikan memori kita tentang Ananias dan Safira. Bahwa ada pelajaran rohani penting yang perlu kita seriusi. Ayo, kita hidup dalam ketulusan dan kejujuran hati kita di hadapan Tuhan yang tanpa berpura-pura, berdusta, bahkan menyembunyikan, bersiasat dan bermuslihat untuk sesuatu yang dalam tanda petik kita bilang kita sedang melakukan pelayanan, tapi kita muslihat. Coba bayangkan. Kita melakukan pelayanan, tapi kita sedang bersekongkol untuk sesuatu yang tidak baik. Gitu. Kiranya kita juga akan melihat hal yang sama bahwa di momen ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus penuh atas orang-orang percaya, kita hidup di dalam penguasaan Roh itu sehingga kita dimampukan untuk menjalani kehidupan percaya kita seperti yang Tuhan kehendaki. Hal yang kedua, apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan, bagaimana Roh Kudus ada dalam kehidupan berjemaat? Next. Bahwa Roh Kudus kemudian memurnikan iman jemaat. Ada dua hal yang sama di ayat yang berbeda. Ayat 5
dan ayat yang ke-11 mengatakan begini. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 11 bilang begini. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Untuk dua ayat ini berbicara tentang dua peristiwa berbeda. Yang pertama matinya Ananias, yang kedua ayat 11 matinya Safira. Tapi punya dampak yang sama, membuat jemaat Tuhan dan orang lain yang mendengarnya hidup dalam ketakutan kepada Allah karena melihat demonstrasi kuasa ilahi yang nyata atas Ananias dan Safira. Next, mari kita lihat pendalamannya. Kata yang dipakai untuk dua istilah yang sama itu, phobos. Itu takut. Tapi takut di sana tidak hanya satu-satunya makna primer. Juga bisa berarti bahkan secara rohani disebut sebagai tidak hanya sekedar rasa ngeri yang umum. Seperti yang biasa. Merasakan sesuatu yang sangat menyeramkan. Tidak hanya sekedar itu saja. Tapi juga phobos bicara tentang rasa hormat kita kepada Tuhan. Tentang rasa takjub kita kepada Tuhan. Tentang rasa kagum kita kepada Tuhan yang mendalam. Serta kesadaran akan kekudusan dan kuasa Allah yang mutlak. Tentang rasa hormat. Saya tidak tahu. Apakah kita masing-masing punya pengalaman menghadap petinggi, pejabat? Kalau pernah, saya ingin ajak kita untuk pikir ulang sikap kita ketika kita menghadap mereka. Saya percaya sikap kita semua sama. Kita tunduk-tunduk, kita jaga sikap, duduk dengan baik, supaya terkesan sopan. Minimal terkesan sopan, terlepas dari niatnya. Gitu. Minimal semua orang kita menjaga jangan sampai kesan tidak sopan ditangkap oleh pejabat itu. Pertanyaannya, seorang pejabat kita bisa sopan, seorang pejabat kita bisa berikan rasa hormat, bagaimana kepada Tuhan? Kalau kita kagum dan takjub kepada Tuhan, kepada penguasa, kepada orang yang punya jabatan, bagaimana dengan sikap takjub kita dan kagum kita kepada Tuhan? Apakah hanya biasa-biasa saja atau luar biasa? Harusnya kan luar biasa. Sehingga jemaat di zaman ketika gereja mula-mula ada, phobos. Mereka takut, mereka hormat, mereka takjub, mereka kagum yang sangat mendalam kepada Tuhan. Nah, bagaimana Pak Pendeta kita mau menunjukkan sikap hormat kita? Segala hal dipersalahkan. Kondisilah, keadaanlah, situasilah. Sangat tergantung kepada bagaimana diri kita dalam sikap hati kita kepada Tuhan. Kalau kita punya kesadaran, saya percaya dimanapun kita berada, kita beribadah, kita berdoa, dimanapun kita melakukannya, kita tetap melakukannya dengan satu sikap hormat yang konsisten kepada Tuhan. Karena kita tahu, kita sedang berada di hadiratnya, dalam kekudusannya. Kita berada dalam atmosfer kekuasaan yang mutlak. Seolah-olah begini, jemaat berada dalam ketakutan jangan sampai kekurang ajaran Ananias dan Safira yang mendustai Roh Kudus, yang menyebabkan dia mati, itu kemudian terjadi pada kita. Seolah-olah seperti itu. Sehingga jemaat hidup dalam ketakutan, menjaga rasa hormatnya, rasa kagumnya kepada Tuhan yang mendalam karena mereka takut akan tertimpa amarah dan murka Tuhan seperti itu. Kiranya dalam menjalani masa-masa kita memperingati, Roh Kudus dicurahkan, kita hidup dalam kepenuhan roh sehingga kita hidup di dalam spirit jemaat mula-mula, tidak seperti Ananias dan Safira. Dan kita hidup dalam kemurnian iman yang senantiasa menyukakan dan menyenangkan Tuhan. Kita takut kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan baik. Terima kasih untuk waktu indah. Terima kasih saat ini kami belajar firman-Mu. Biarlah kiranya
Apa yang kami pelajari? Bahkan dari kegagalan seorang Ananias dan Safira sekalipun, itu cukup menjadi pelajaran, cukup menjadi perhatian kami bersama, awasan bagi kami, sama seperti jemaat mula-mula melihat Ananias dan Safira sebagai satu awasan penting. Jangan sampai kemudian kepada mereka ditimpahkan hal yang sama. Kami mohon belas kasihan-Mu, berkati kami Bapa. Ini syukur kami bersama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebentar kita akan memberikan persembahan kasih kita kepada Tuhan. Adapun yang akan menjemput persembahan dari jemaat Tuhan pada hari ini, yaitu Diaken Enan bersama Ibu Emi, Penatua Meriani Katman bersama Ibu Damaris Patatan, Penatua Joni Sumbo bersama dengan Joni Lomalo. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 139. Para dari jeb, kirimlah jiwa dalam bersama, kirimlah berita menyenta yang terdalam, kirimlah berita menyenta yang terdalam, dan menadanya jika kirimlah berita ini menyenta yang terlelah, kirimlah berita ini menyenta yang terlelah. Kita tinggal di aman, kirimlah berita Injil menyenta yang terbelah, kirimlah berita Injil menyenta, kirimlah berita Injil. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami, Allah yang begitu baik, yang mengasihi seluruh kehidupan kami, yang terus menuntun kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan beri bagi kami, menikmati hadirat Tuhan melalui penyembahan kami pada hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, Tuhan memberkati, boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami,
Bagaimana Tuhan menuntun jemaat mula-mula dengan Roh Kudus Tuhan, begitupun Tuhan akan menuntun kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu. Bahkan ajar kami untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki kepada Tuhan. Memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, terus pakai menjadi alat Tuhan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Dan pada saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh memberikan korban syukur kami melalui persembahan kami, sebagai tanda ucapan syukur kami atas setiap berkat-berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami beri, boleh dipakai dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberi apa yang masih ada pada kami. Tuhan terus pakai kehidupan kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap umat Tuhan yang telah mengangkat pelayanan hari ini. Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan korban syukur kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita berdiri, kita akan menyudahi ibadah kita pada siang hari ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah, kurang, tetap Yesus, tetap Yesus. Nah, hatiku diberi damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Musim kehidupan, waktu kuat, pun tetaplah Yesus, tetap Yesus. Nah, hatiku kesempatan baru sekali Yesus, Yesus selamanya Yesus. Impianku takkan hilang, dan kasihnya ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita katakan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah, tetaplah Yesus, tetap Yesus, sedona hatiku diberi dalam kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Musim kehidupan, ku kuat maupun lemah, tetaplah Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kali Yesus, dari Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasihnya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini pernyataan kami bersama Tuhan. Di penghujung ibadah kami menyatakan bahwa kami mencintai Engkau selamanya. Komitmen kami senantiasa dapat menyukakan Engkau di setiap hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya kami dapat menjalaninya dalam perkenanan-Mu. Kami dapat menjalani setiap kehidupan kami di semua tanggung jawab kami dengan menyukakan Tuhan saja di sepanjang hari-hari yang Tuhan beri. Tuhan yang telah selamatkan kami, biarlah kiranya kami terus hidup dalam pengucapan syukur dengan rasa terima kasih atas semua kebaikan Tuhan yang telah kami alami dan kami rasakan di sepanjang kehidupan kami bersama. Terima kasih kami telah berada di sini. Terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami telah menaikkan doa-doa kami dan puji-pujian kami kepadamu. Kami percaya Bapa bahwa kiranya apa yang kami persembahkan kepadamu, bahkan diri kami yang kami taruh di mezbah-Mu Bapa, menjadi ukupan yang menyenangkan Tuhan, yang menyukakan Engkau. Pelayanan-pelayanan yang kami berikan dan persembahkan kepadamu, Tuhan berkati semuanya, dan hidup kami hanya menyukakan serta menyenangkan Tuhan saja. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penghiburan Allah Roh Kudus akan mengawali perjalanan kamu sekalian sejak hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menyambut saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, demikian ibadah kita telah selesai. Terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Silakan kepada majelis gereja untuk bisa menyampaikan warta gereja. Shalom, hamba Tuhan, majelis dan seluruh anggota Gereja Tibai Jemaat Samarinda mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, khususnya bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan jemaat di tempat ini. Dan kalau ada silakan angkat tangan. Ya, mungkin tidak ada. Kita lanjut saja dengan pelayanan kita terus di depan. Minggu tanggal 31 Mei 2026 atau hari ini ada ibadah PKM di Saudari Memi, Fani dan Marensa jam 12 siang. Kamis tanggal 4 Juni 2026 ada ibadah PKP di tempat ini jam 7 malam. Jumat tanggal 5 Juni 2026 ada ibadah sekolah minggu di tempat ini jam 5 sore, dilanjutkan dengan ibadah dewasa jam 7 malam. Sabtu tanggal 6 Juni 2026 ada ibadah PKO kue dirangkaikan PKP di keluarga Bapak Hendrik Sombang, alamat perumahan Regensi Jakarta jam 7 malam.
seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Penatua Mary Bratman tanggal 27 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan untuk hari Minggu dan hari Jumat ada di video kita bersama-sama perhatikan. Informasi tambahan bahwa untuk pertemuan PKW besok di Balikpapan, informasinya bahwa jam 10 sudah ada di sana. Jadi mungkin dari jemaat lokal masing-masing jam 7 sudah ada di tempat atau siap berangkat ya. Informasi dari demikian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari jemaat kita berdiri, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan bersama-sama kembali untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Satu pujian, jangan lelah. Dan menebang, jangan lelah, namamu Tuhan.